Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas lagi tentang batu akik bertuah atau lebih tepatnya pembosteran atau pengaktifan batu akik yang sering saya ulas di video saya sebelumnya, terutama pada fosil Galli Kelor yang sahabat-sahabat miliki ataupun fosil Galli Kelor Jumat Kliwon dan juga fosil Galli Kelor Suro. Ya, langsung saja sesuai dengan judul, gagalnya atau ketidakberhasilan memboster fosil Galli Kelor dengan fosil Galli Kelor Jumat Kliwon atau fosil Galli Kelor Suro yang sahabat-sahabat miliki dari saya. Ini ada beberapa faktor, teman-teman. Karena ada juga dari sahabat-sahabat yang tidak berhasil memboster, bahkan saya juga pernah berkali-kali membuktikan sendiri gagal dikarenakan tidak sesuai dengan fungsi utama atau fungsi alami yang sesuai dengan fosil Galli Kelor yang diboster. Begitu. Karena yang namanya fosil Galli Kelor ataupun jenis batu akik selain fosil Galli Kelor pun, ini semuanya tidak sama rata, tidak 100% sama. Baik dari segi seratnya, dari segi motifnya, bahkan dari segi warnanya. Dan juga dari tingkat kekerasannya pun juga ada perbedaan meskipun sedikit. Dan ini memang mempengaruhi energi secara alami yang dominannya arahnya kemana. Begitu. Ini juga sudah sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Yang mana fosil Galli Kelor ini secara alami mempunyai energi yang tidak sama. Yang artinya memiliki energi yang lebih dominannya itu kemana. Ada yang memiliki energi yang lebih dominan ke proteksi. Ada yang memiliki energi yang lebih dominan ke pengasihan secara umum, ke penunjang kewibawaan, ke penetralisir, dan juga ada energi yang lebih dominan ke pengobatan. Ini semuanya berbeda-beda. Sehingga dari sahabat-sahabat yang sudah memiliki fosil Galli Kelor, baik dari fosil Galli Kelor Jumat Kliwon ataupun fosil Galli Kelor Suro dari saya, ini juga ada beberapa yang gagal mengaktifkan atau memboster fosil Galli Kelor lain ataupun batu akik selain fosil Galli Kelor, dikarenakan yang diharapkan pada saat pas memboster itu tidak sesuai dengan fungsi utama secara alami yang terdapat pada batu akik yang diboster, sehingga menganggapnya itu sebuah kegagalan atau tidak bisa aktif setelah diboster. Sebenarnya untuk diboster itu bisa saja aktif, teman-teman. Hanya saja berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang tidak terlalu lama, ada juga yang lama sekali. Membutuhkan waktu berminggu-minggu itu juga ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu kembali ke kualitas dari batu akiknya yang diboster. Kalau kualitasnya bagus, maka yang diboster akan semakin cepat aktif dan mungkin bisa jadi keaktifannya itu melebihi dari fosil Galli Kelor yang dipakai untuk memboster. Itu juga ada. Dan seperti yang saya katakan tadi, pada saat sahabat-sahabat memboster fosil Galli Kelor atau memboster batu akik selain fosil Galli Kelor, ini sebenarnya tidak gagal. Hanya saja dari sebagian sahabat-sahabat yang kurang memahami, khususnya sahabat-sahabat yang masih pemula, ini menganggapnya sebuah kegagalan atau menganggap ketidakberhasilan pada saat pas memboster atau pada saat pas setelah diboster ini sepertinya tidak aktif. Tidak, sebenarnya tidak begitu. Contohnya saja, pada saat memboster fosil Galli Kelor diharapkan agar fosil Galli Kelor ini aktif sesuai dengan yang diinginkan, seperti halnya menginginkan bahwasanya fosil Galli Kelor ini agar aktif menjadi sarana proteksi yang cukup kuat. Sementara fosil Galli Kelor yang diboster itu secara alami energinya tidak dominan ke situ, lebih dominan ke pengasihan secara umum atau ke penetralisir energi negatif. Ibaratnya begitu. Dan ini juga pernah saya buktikan pada fosil Galli Kelor sahabat saya. Sahabat saya menginginkan bahwasanya fosil Galli Kelor yang dimilikinya itu agar aktif energinya secara alami yang bersifat proteksi. Sementara fosil Galli Kelor yang dimilikinya itu secara alami, jika energinya aktif, maka akan lebih dominan ke pengasihan secara umum. Nah, disitulah kita harus memahami, kita harus mempelajari, kita harus meneliti bahwasanya semuanya itu tidak sama. Ada perbedaan bagian seratnya, bagian motifnya, dan juga warnanya. Karena yang namanya warna saja ini juga mempengaruhi energi secara alami, teman-teman. Mungkin dari sahabat-sahabat sebagian juga pernah mendengar bahwasanya dari warna pun juga memiliki vibra energi secara alami. Makanya tidak heran jikalau fosil Galli Kelor yang sahabat-sahabat miliki, berapapun jumlahnya yang sahabat-sahabat miliki, itu pasti ada perbedaannya, tidak sama. Meskipun ada beberapa yang sama-sama lebih dominan ke proteksi, ada yang sama-sama lebih dominan ke energi yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan dan lain sebagainya.
Lalu kalau apakah energi secara alami jika aktif lebih dominan ke pengasihan secara umum, apakah proteksinya tidak aktif secara alami? Tetap saja aktif, hanya saja lebih dominan ke pengasihan secara umum, sehingga energi secara alami yang terkandung di dalam fosil gallic calor yang kita miliki itu yang kita booster, energi alami yang mengarah pada sebuah proteksi, ini tidak cukup kuat untuk memproteksi. Karena secara alami pun dominannya tidak ke situ, sesuai dengan bahannya, sesuai dengan materialnya, sesuai dengan batu akiknya, atau sesuai dengan fosil gallic calornya, begitu. Dan ini memang perlu sahabat-sahabat pahami, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Karena tidak sedikit juga dari sahabat-sahabat yang masih pemula menganggap bahwa fosil gallic calor ini fungsinya semuanya sama, sesuai dengan mitos yang beredar selama ini. Sekali lagi saya katakan, bahwasanya meskipun itu dari jenis bongkahan yang sama, katakanlah sama-sama fosil gallic calor, ini tidak semuanya sama teman-teman. Karena mitos yang beredar selama ini itu pengalaman orang terdahulu, yang mana orang-orang dahulu ini memiliki fosil gallic calor yang bisa dikatakan kualitasnya super kuat atau memiliki kualitas yang sangat bagus sekali, sehingga energinya ini insya Allah bisa dimanfaatkan multifungsi. Terus apakah fosil gallic calor di zaman sekarang yang kita miliki ini tidak bisa sebagai sarana multifungsi? Bisa saja teman-teman, hanya saja dominannya itu kemana. Makanya untuk mendapatkan fosil gallic calor itu tidak mudah. Berbeda dengan kita mendapatkan fosil gallic calor yang sekedar cuma untuk perhiasan saja, itu berbeda. Karena faktanya fosil gallic calor itu banyak sekali. Sebagian orang menyukai fosil gallic calor dari segi keindahannya atau hanya sebagai untuk perhiasan, yang mana fosil gallic calor ini juga memiliki keindahan bagian motifnya atau dari segi warnanya. Ada juga yang menyukai fosil gallic calor karena mitosnya, dan ada juga yang menyukai fosil gallic calor karena energinya yang biasa disebut dengan tuahnya, yaitu tuah secara alami. Berbeda dengan tuah atau kekuatan atau energi dari kodam. Kalau dari kodam ini tidak memandang jenis fosil gallic calor ini warnanya apapun, jenis fosil gallic calor ini seratnya bagaimanapun, atau jenis batu akik ini dari jenis batu akik yang memiliki warna bagaimanapun, teksturnya apapun, itu tidak memandang begitu. Asalkan sesuai dengan energi kodam yang dimanfaatkan dan diselaraskan dengan batu akik yang kita miliki, maka itu akan berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan berbeda dengan energi alami atau energi alam yang terkandung di dalam fosil gallic calor atau batu akik. Sedangkan di sini yang saya ulas adalah energi secara alami yang terkandung pada batu akik, terutama fosil gallic calor yang sering saya ulas di video-video saya sebelumnya. Ya sudah jelas teman-teman ya. Baik, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Apabila masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.